Hai, yuk belajar model pembelajaran terpadu tipe syarat. Menurut salah satu ahli, pembelajaran terpadu merupakan suatu aplikasi salah satu strategi pembelajaran berdasarkan pendekatan kurikulum terpadu yang bertujuan untuk menciptakan atau membuat proses pembelajaran secara relevan dan bermakna bagi anak. Selanjutnya, dijelaskan bahwa dalam pembelajaran terpadu didasarkan pada pendekatan inquiry, yaitu melibatkan siswa mulai dari merencanakan, mengeksplorasi, dan brainstorming dari siswa. Dengan pendekatan terpadu, siswa didorong untuk berani bekerja secara kelompok dan belajar dari hasil pengalamannya sendiri. Lalu apa yang dimaksud pembelajaran terpadu tipe syarat? Pembelajaran terpadu, kalau menurut Vergetti, dibagi menjadi 10 model, yakni bahasa Inggris semua nih, maaf ya, belum bisa bahasa Inggris. Yang pertama ada fragmented, cognited, shared, webbed, nested, sequenced, threaded, integrated, immersed, dan networked. Ikut hal-hal yang harus diperhatikan menurut Vergetti. Guru harus dapat memahami dua konsep yang berbeda atau dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Jadi, pembelajaran model terbagi atau shared, atau biasa kita sebut dengan tipe shared, adalah suatu pendekatan belajar mengajar yang menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran yang melihat konsep sikap dan keterampilan yang sama, penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dipayungi dalam satu tema, sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Dalam disiplin komplementer tersebut, perencanaan partner dan atau pengajar memfokuskan pada konsep keterampilan dan sikap yang terbagi atau shared. Nah, konsep ini telah diterapkan pada kurikulum 2013 dengan berbasis tematik. Berikut kelebihan dan kekurangan model pembelajaran terpadu tipe shared. Kelebihannya, yang pertama, untuk lebih mudah dalam menggunakannya sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih dalam. Yang kedua, dalam hal mentransfer konsep secara lebih dalam, siswa menjadi lebih mudah melakukannya, misalnya dengan alat bantu media film untuk menanamkan konsep dari dua mata pelajaran dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui keaktifan mendengarkan penjelasan guru, merespon pertanyaan guru, mengajukan pertanyaan, melakukan pengamatan, kerjasama dalam kelompok, dan menyelesaikan tugas. Yang keempat, guru dapat menjelaskan atau meletakkan kegiatan mereka bersama untuk menciptakan blok waktu yang lebih besar untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Ada juga nih kekurangannya. Yang pertama, antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal untuk menemukan konsep kurikulum tumpang tindih secara nyata. Diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Kenapa? Dalam model ini perlu adanya kerjasama. Karena apabila tidak ada kerjasama, maka pembelajaran yang akan dipadukan itu tidak akan berhasil atau tidak akan sinkron. Jadi kesannya masih tumpang tindih. Karena pemikiran dan potensi guru itu berbeda-beda. Jadi
sangat diperlukan kerjasama. Yang kedua, untuk menyusun rencana model pembelajaran ini diperlukan kerjasama guru dari mata pelajaran yang berbeda. Yang ketiga, sulitnya mencari partner atau tim yang dapat saling percaya dalam kerja. Yang keempat, sulitnya mencari partner atau tim yang memiliki komitmen sama untuk bekerja melalui fase awal. Semua unsur ini diperlukan kerjasama loh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi saya katakan tadi bahwa model pembelajaran terpadu akan membantu guru untuk memadukan mata pelajaran yang berbeda-beda. Nah, ini akan menambah pemahaman siswa dalam memahami suatu materi dan menimbulkan minat belajar siswa. Adapun contoh penerapan model pembelajaran terpadu tipe syarat. Dapat kita lihat di sini ada sains atau IPA dan mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana setiap topik yang pembahasannya itu berbeda-beda. Yang bagian IPA itu ada fotosintesis, bahasa Indonesia, wawancara. Namun kita bisa lihat konsep dari keduanya ini hampir sama karena berhubungan langsung dengan makhluk hidup. Terus selanjutnya kita dapat lihat ada respek atau sikap dari kedua mata pelajaran ini sama-sama menggunakan sudut pandang dari dampak dari suatu ekosistem atau siklus hidup. Jadi ini sangat masih berhubungan dengan makhluk hidup. Jadi bisa disamakan sikapnya ini, dimana sikapnya ini harus saling melindungi satu sama lain, saling menjaga satu sama lain walaupun makhluk itu berbeda. Makhluk hidup itu berbeda-beda. Adapun aspek yang dapat dipadukan yaitu runtut atau kemampuan, di mana dalam dua mata pelajaran ini memiliki kemampuan yang berbeda untuk siswa untuk unjuk keterampilan, di mana mereka ini menghasilkan sesuatu karya yang dapat mengasah dan menunjukkan bakat mereka, bahwa inilah bakat mereka yang sebenarnya. Jadi mereka bisa menciptakan, kalau dalam sains menciptakan peta atau grafik, sedangkan dalam bahasa Indonesia yaitu mengikuti alur cerita di mana ada peran main atau metode bermain peran, di mana anak ini semuanya menunjukkan keterampilan mereka. Oke guys, sekian dari saya. Silakan like dan subscribe ya. Jangan lupa. Thanks for watching.